nantinya menahan serangan yang datang dari Link dan kawan-kawan dari Bigetron Beta yang sudah mereka amankan di game yang kedua kali ini. So, ini dia game yang kedua match kita. Yang pertama masih di Bigetron Beta dengan teman-teman dari Alter Ego X. Dan lihat, dia tahu betul ya, Shin tahu betul rotasi dari Virgi bakal ngarah kemana. Jadi dia bakal coba untuk ngebadanin dan juga ngecek area rumputan. Ya karena balik lagi, orange buff kalaupun emang hilang ya, seenggaknya masih bisa diklasin lah. Tapi kalau udah purple buff hilang, wah itu udah bakal berat banget sih untuk di 2 menit pertama dari dari Bigetron Beta sendiri. Itu dia yang coba untuk dihindari. Space yang diberikan membuat Virgi putar balik dan lihat bakal coba dihentikan oleh 3 player. Masih bisa mundur dengan adanya combat ritual yang dia miliki untuk menghindari serangan dari pemain-pemain Bigetron Beta di area si top lane sana. Sedangkan kalau kita lihat dari space yang diberikan ya, dengan adanya gerakan dari Virgi, Kids ini bakal adem ayam banget untuk ngamanin segala bentuk pola jungle yang dia miliki. Yes. 1 menit pertama dari segi rotasi, kedua belah pihak masih belum begitu agresif walaupun Virgi memang udah mulai melakukan beberapa scouting, mencari info. Tapi ya balik lagi, nggak terlalu banyak info yang bisa didapatkan. Karena Virgi sendiri dengan Hildanya masuknya agak susah untuk sekarang. Sementara kalau untuk di arah mid lane-nya, ini match up-nya antara Valir sama Div ya. Kalau menurutku untuk di arah mid lane mungkin bakal sekedar clear-clear aja, sisanya bakal roam dan ternyata tentu saja mereka menuju ke arah atas dan bahkan Martis dan juga Link juga sudah mulai bertemu di top lane. Yes, karena kontribusi dari XP Lane sangat dibutuhkan dan nantinya peran dari kedua belah role tersebut sangat-sangat tinggi nantinya ketika Turtle di setup oleh kedua belah jungler. That's why mereka coba untuk ngamanin dan membangun rotasi karya tersebut untuk memberikan sedikit efek fall off. Tapi lihat fokus kita kini ada di area bottom lane, kedua belah god lane yang sedang beradu mekanik untuk melakukan clearing satu sama lain. In another side kita lihat juga sudah ada satu setup dengan posisi dari Kids yang cukup jauh ya dan tidak terlalu mengarah ke area Turtle. Ini kemungkinan bakal jadi free Turtle untuk pemain-pemain dari Bigetron Beta dan pertukarannya nanti bakal coba untuk dicari oleh Alter Ego X, baik dari area point kill ataupun bagaimana nantinya setup turret yang bakal dihancurkan karena mereka udah mulai coba untuk mengganggu karya jungle Petran yang dimiliki oleh Washipal yang harus berada mundur ke area belakang untuk ngamanin karya orange buff-nya, mencuri karya purple buff kemungkinan yang bakal jadi pilihan. Tapi Arpi dapetin space untuk ngamanin karya satu wave minion yang dimiliki oleh Bigetron di area mid lane. Ini kedua belah tim benar-benar disiplin banget sih. Kalaupun emang pengen masuk dari Alter Ego juga benar-benar dijaga-jaga gitu loh. Nggak mau terlalu over masuknya. Bigetron Beta juga menjaga nafsu mereka gitu loh. Untuk nggak bisa kebait atas team fight yang ditawarkan oleh Alter Ego X. Jadi kita bisa melihat bahwa ini tuh sebenarnya pasif moment banget dari kedua belah tim. Cuman menurutku ini bakal berbahaya lebih ke arah Alter Ego X-nya. Karena kenapa? Untuk Hilda di arah late game, apalagi dengan adanya emblem yang mengambil ke arah Little Ignition, ini kayaknya nggak bakalan bisa terlalu sustain sih. Apalagi untuk melawan ke arah Bigetron Beta yang punya Link dan juga Harry. Tapi lihat sudah ada satu inisiasi yang dibuka oleh pemain dari Alter Ego X mengarah ke arena Narashi. Tapi nampaknya mereka bakal coba mundur karena lihat counter setup yang mengoplay karya Kids dengan area satu hujaman Diamond Sword yang dibuka oleh Washipal, satu pemain tumbang dan bakal coba untuk di-follow up lagi dengan damage yang diberikan oleh Narashi mengarah ke area monster yang bakal coba untuk memanfaatkan immune effect yang dia miliki ketika berada di follow flash. Didinal begitu saja dengan adanya wall charge yang dibuka oleh seorang booster untuk mundur ke area belakang dan lihat Virgi bakal coba untuk shifter menjaga karya objektif bangunan turret agar tidak di-plating. Dan lihat sorak-sorai dari penonton ya, karena itu outplay yang bagus. Why dari tadi ya. Kalau misalkan kedengeran coba deh kalian dengerin ya. Cuman baik lagi untuk di arah top lane sana Narashi ya. Ini udah punya prolong team fight potensial yang benar-benar besar banget sih. Bahkan sekarang udah mulai dari invasi menuju ke arah Alter Ego X karena mereka tahu semakin cepat mereka mempressure ke arah teman-teman dari Alter Ego X pun semakin cepat juga mereka bisa memenangkan game kali ini asalkan tidak adanya blunder yang terjadi. Karena sejauh ini dari segi gamenya itu emang di lead oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Tapi ingat lawannya ini ada Martis. Ditumbangkan begitu saja di tengah kerumunan 3 pemain Bigetron Beta tanpa dia pertukaran, bahkan sepaket dengan adanya Turtle yang membuat perekonomian dipegang kendali oleh pemain-pemain dari Bigetron Beta untuk game yang kedua. Monster bakal coba untuk memplating sedikit at least untuk menutupi berbagai macam kerugian yang mereka alami. Ini perbedaan posisi ya, di mana Bigetron Beta memegang kendali permainan di game yang kedua. Oke, bahkan dari segi itemnya pun Starlight Side.
yang dibawa oleh Harith-nya dari Chef ya. Item pertama langsung Starlium Sight. Seperti yang tadi Joji katakan. Sementara untuk dari segi Unload-nya, Thunderbelt diambil, Valir ngambil ke arah Ice Queen One. Jadi itu kayak pembagiannya tuh pas banget gitu loh. Ada damage, ada slow juga, ada attack speed juga gitu loh. Dan juga untuk item defense-nya dari Kufra ini sebenarnya lebih menyeluruh sih dengan adanya Still Lake Place ditambah lagi dengan adanya Magic Rope dan juga Letter Jerkin. Nah, itu dia. Ini udah mulai mengarah karya item-item khusus yang diamankan. Tempat lihat Kids. Kikis dengan damage yang lebih tahu. Don't you tidak lihat. Satu potong claim point karya Narasi yang berhasil menghujam tempat karya Kids tumbang. Virgi masih bisa bertahan tapi lihat Worship Ball masih bisa mundur dengan satu bomb win space yang dimiliki. Tapi kehadiran dari seorang Arfi membuat Worship Ball tumbang dan satu turret yang dimaksimalkan oleh seorang monster untuk bisa mendapatkan kompensasi dari hilangnya Kids. Puterannya cukup adil sebetulnya ketika jungler dari Bigetron Beta hilang, bahkan wall charge yang dibuka oleh seorang monster dan bahkan kolaborasi dengan area satu Void Blast membuat dua pemain Bigetron Beta tumbang. Tapi lihat di area top lane Sif bakal coba untuk mulai membuka atau bahkan membawa powernya untuk bisa menghancurkan turret melalui zaman force yang ia bukan flicker. Kira ada satu buah informasi penting karena monster harus bertahan hidup di area bawah. Ya ini udah mulai jadi turning point juga sih teman-teman dari Alter Ego X. Karena lihat dari segi goal game-nya pun sudah mulai mengecil ke angka 700. Bahkan untuk objektifnya sendiri Alter Ego X sudah punya satu di arah bottom lane. Yang benar-benar dilakukan dengan cukup baik dari monster ya. Tapi balik lagi dari top lane, RV 2 lawan 1. Bukan hal yang baik dikejar. Yes, masih bisa survive. P2 situations. Fiercing dari zaman force tidak boleh mengambil resiko. Posisi ketika dia tidak terpick off harus dijaga dengan mid game, mengingat dia adalah game power untuk teman-teman dari Alter Ego X yang dimana di area bawah Narasi bakal coba untuk mulai memberikan satu buah serangan yang diberikan bertahan dari dua player Alter Ego X yang sedang memberikan serangan karya dirinya. Tapi nampaknya dua pemain tersebut nggak mau lewat karena Turtle terakhir juga udah terpantau hadir di area permukaan line of down. Bahkan belum ada setup dari kedua belah tim karena lihat posisi dari Worshipal juga yang berhasil menghancurkan turretnya. Mainin karya Lining jauh dengan adanya flexibility power yang dia punya terhadap gerakan dan juga bahkan dengan sangat cepat. Worshipal udah bisa langsung mengarah lagi ke arah Turtle. Perfect Turtle untuk teman-teman dari Bigetron tanpa ada kontes yang dibawa oleh Kids dari Alter Ego. Sebenarnya ya untuk sekarang ya walaupun Worshipal udah kepanis tadi sekali. Tapi balik lagi tetap 3 Turtle ditambah lagi dengan narasi yang menurutku ya untuk dari segi pergerakan gold network-nya ini cukup oke loh untuk dalam tanda kutip sebagai XP laner. Thunderbelt di tangan tambah lagi dengan adanya Radiant Armor udah dapat 2 kill juga. Seenggaknya dia udah cukup kuat untuk bisa menjadi garda paling depan dari Bigetron Beta. Sisanya mungkin menurutku adalah Shane. Momentum makernya ini dari tadi masih masuk ke dalam base turret. Kalau misalkan outer turret di arah mid lane udah hancur, aku yakin Shane kayaknya bakalan lebih geragas lagi, lebih agresif lagi untuk melakukan inisiasinya ke arah depan sana. Apalagi dibantu dengan ada Italian. Yes, itu dia. Dan lihat, sudah ada satu buah pemain yang dipuluk dengan ada Terrence yang dibuka oleh Shane, tapi dia on play. Tiga dari Blazing Duet yang dibuka oleh seorang Arfi. Satu pemain down dari Bigetron Beta. Teman-teman dari Alter Ego X, mereka coba untuk melambankan tempo permainan. Tidak boleh terlalu greedy adalah satu buah konsep yang dibawa oleh Alter Ego X setelah berhasil mengembangkan shift. Dan lihat dua pemain dari Bigetron Beta dan juga dua pemain lainnya yang juga sama-sama belum mau memberikan respon team fight lebih jauh karena mereka tahu betul power dari center turret mereka ini sangat-sangat tinggi, sangat efficient. Akan makin bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego. Satu lihat Worshipal versus everybody di outplay. Tiga return plus outplay check dibuka Worshipal. Berhasil menumbangkan karya Virgi dari serangan jadi diberikan Alter Ego X. Mereka menang kuantitas loh. Ini jadi harus kasih jempol kepada kepediannya dari Worshipal sih. Gokil sih. Dia tahu bahwa di depan sana ada Virgi yang bakalan tumbang, langsung tumbang. Di saat dia loncat ke atas, recall 4 kali tadi Jojitomi langsung pulang ya. Ya tapi balik lagi itu adalah pertukaran yang masih dibilang cukup oke ya. Tapi balik lagi yang ditukaran adalah Virgi. Tapi sejauh ini sebenarnya pertukaran terhadap Kids juga udah menguntungkan banget sih. Karena lihat dari segi levelnya pun sudah memberikan efek juga gitu loh. Dengan perbedaan 2 level. Walaupun sama-sama menggunakan killing spree. Menurutku Worshipal bakal lebih mengamankan untuk sekarang ya. Benefit dari killing spree tersebut. Karena kenapa?
Tempest of Blade Defiant Sword langsung kabur. Itu adalah cara terbaik untuk mencelup ke arah teman-teman dari Alter Ego X untuk di menit kali ini. Apalagi dengan Kids yang lagi under. Yang menjadi ancaman paling besar dari Bigetron Beta itu adalah Arfi dengan Blazing Duetnya yang dari tadi itu selalu on point. Dan sayangnya ya menurutku, dari tadi masih belum ada nih pergerakan dari Dan Cutie untuk mengusir Blazing Duet tersebut. Karena kebanyakan itu dipakainya untuk mengusir ke arah Kids ataupun ke arah dari Virgi, bukan ke arah dari Arfi. Arfinya bisa ngoptimalin posisi gak sih? Dari tadi tuh Untuk selalu bebas hindarin. Arfinya, dan itu bisa menjadi salah satu turning point juga untuk Alter Ego X. Lihat bagaimana Arfi pun dari tadi juga belum tumbang sebenarnya. Itu dia, ini yang mungkin bisa jadi pembahasan juga diwaspadai oleh pemain-pemain dari Bigetron. Bagaimana lihat satu bab movement speed bahkan tidak luput dari pandangan Tempest of Blade jadi bukan seorang Washington yang mendarat tepat karena seorang Arfi yang harus ditumbangkan sekali pertama Virgi. Jadi kompas selanjutnya dan bahkan Kids pun harus hilang. Sirus bukan satu barrel world revelations at least. Pemegang Retribution ditumbangkan begitu saja, tapi Bigetron Beta dengan 4 pemain mereka bakal coba untuk mulai mengakuisisi terhadap satu buah load yang berhasil di-seal oleh Sirus. Dengan adanya serangan Point Blaze, what? Ini saling mencuri ya dari game yang pertama hingga dengan game yang kedua. Swiper jangan mencuri. Jadi dari game pertama hingga game kedua pencurian pun selalu terjadi bagi kedua belah tim. Kita akan melihat sebentar lagi dari segi instant replaynya apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya di depan sana dengan adanya Arfi yang menjadi tangan pertama ya untuk ditumbangkan, itu udah oke banget untuk mengurangi power dari dari Alter Ego X. Tapi lihat bagaimana Monster dari tadi tuh sama sekali nggak ngikutin ke arah team fight. Tiba-tiba dengan Divine Crystal Void Blast, Lord pun didapatkan dengan mudah oleh teman-teman dari Alter Ego X. Dan balik lagi, ini turning momentum untuk mereka. Ya, selagi-lagi ada asa yang berhasil didapatkan ketika kesulitan dialami oleh tim yang berada di bawah posisi yang sangat tidak nyaman. Dan bahkan center turret yang dijaga sejauh ini adalah pemain-pemain dari Bigetron Beta langsung berhasil dihancurkan begitu saja oleh Munster dan kawan-kawan. Dan bahkan secara sigap Purple Buff nampaknya tidak diberikan. Shane bakal coba untuk meng-cancel dengan ada satu buat Tyrant Revenge yang dia buka, tapi sayang sekali power retributions dari seorang Kids membuat ada peluang untuk Washipol tidak mendapatkan karya Purple Buff yang itu. Oke, kalau aku lihat dari itemnya Arfi terlebih dahulu ya, ini udah oke, udah template banget ya dan udah cukup. Golden Staff di mana Tesor, Crown Set. Oke, cukup. Mungkin akan menuju ke arah Win of Nature setelah ini. Cuma kalau aku ngelihat ke arah itemnya dari Kids, karena dia udah under banget, ini gold difference-nya udah menyentuh ke angka 3000 melawan Washipol, membuat item defensifnya itu baru ada sekitar 3. Magic Rope ditambah lagi dengan ada Guardian Helmet dan juga Dreadnought Armor. Apakah cukup? Menurutku tidak. Apalagi dengan melawan Link, ditambah lagi dengan 2 Damager Magic yang udah punya Glowing One dan juga Starlium Sight. Satu ini bisa dibilang apa ya, sebenarnya untuk item defense ya Radiant Armor udah cukup banget sih untuk Martis, tapi untuk sekarang masih belum, sama sekali belum. Ditambah lagi dengan adanya Arlot yang bisa dibilang damage-nya ini based on HP ya. Ditambah lagi dengan ada Fury Hammer tambahan sekitar 13 attack penetration, membuat setiap vengeance yang dilakukan skill 2-nya itu selalu punya damage potensial yang sangat besar banget, apalagi jika di follow up dengan basic attack. Dan melihat dari narasi dengan mendapatkan 3 kill, 0 death dan juga 3 assist, kalau emblem keduanya itu Festival of Blood, harusnya ada tambahan sekitar 6%. 3% tambahan Festival of Blood ataupun Spell Fam di tangannya. Alright, dan ini ya dengan minimnya atau bahkan belum adanya item defense magic, ini yang mungkin Kids harus ditumbangkan hingga dengan kali ketiga. Dan bahkan Virgi masih bisa selamat dari maut yang sempat diciptakan oleh pemain-pemain dari Bigetron Beta yang belum mau terlalu all in. Karya satu player sudah terdeteksi, mereka tahu betul calm dari Lord yang kedua akan sebentar lagi hadir. Nggak mau ngambil resiko untuk team fight dan baru aja dibahas. Radiant Armor sudah mulai diamankan dan juga adanya satu buah Blood Armor yang ada di tubuh dari seorang Virgi agar jauh lebih sustain lagi dari damage fisikal yang nantinya keluar dari seorang Washipol. Dan juga narasi setup di area Turtle nampaknya udah mulai dibuka. Kids memancing keributan, memancing pemain-pemain dari Bigetron Beta untuk berada di area teritorial, sedangkan dari Washipol memaksimalkan mobilitas yang dia miliki untuk mainin karya laning jauhnya mungkin. Tapi dengan adanya satu buah inisiasi tersebut bakal coba untuk dipancing karya team fight. Wall charge dibuka begitu saja dan lihat satu pemain terpampul dengan adanya satu buah flashnya dibuka zaman for Synchro Visions yang datang dari seorang Sif membuat Virgi tumbang begitu saja. Munster mundur karya
ke area sisi yang berlawanan untuk menghindari serangan yang diberikan oleh pemain dari Bigetron Beta. Dan melihat Woshipal masih bisa mundur ke belakang dan masih ada time request dari pukul seorang Shine yang digagalkan begitu saja dengan ada serangan fisik attack yang dimiliki oleh seorang Arsi. Dua pemain hilang dibalaskan lagi dengan ada damage yang dikeluarkan oleh seorang Kids, membuat Narasi tumbang 3 tukar 1. Pertukaran cukup tidak adil, bahkan Virus harus hilang dengan area satu buat Temples of Lich yang dibuka oleh Woshipal. Sang Omega Retribution masih berada di Terrestrial Lord, sedangkan Alter Ego X mereka udah mulai coba untuk mempoking. Kita bakal lihat apakah akan ada lagi pencurian yang berhasil diamankan oleh Woshipal. Dan nampaknya di Lord kedua kali ini, kuantitas yang tidak diuntungkan, dia memilih untuk mundur ke area belakang. Ya susah karena dari segi retribution juga sudah cooldown, Woshipal masih belum punya teman-teman yang untuk hidup lagi. Bahkan Shane pun juga baru banget hidup gitu loh. Otomatis nggak bakalan ada frontliner yang benar-benar bisa menahan damage dari teman-teman Alter Ego X, maka dari itu Lord pun dilepaskan. Dan ini bakalan cukup berbahaya untuk teman-teman dari Bigetron Beta karena untuk clear wave minion mereka, hero powernya itu ada di tangan dan QT. Betul, dengan Valirnya. Tapi masalahnya adalah untuk Valir yang sekarang itu mentok-mentok cuma dorong-dorong aja untuk bisa ngilangin satu wave lah. Sisanya bisa sih ngilangin 3 wave secara bersamaan, tapi harus ngilangin inhibitor turret dulu. Alright, itu yang mungkin jadi concern terlebih dahulu ya. Untuk biar ngumpul minionnya di satu bener-bener depan base turret gitu loh. Yap, maksimalin ke area Lord kali ini untuk bisa menyentuh ke area base. Karena lihat, Woshipal bakal di-trigger, tidak diperbolehkan pulang oleh Virgi dan juga Sirus 1. Darah terakhir bakal dikontes negara area 1 buat Temples of Lich dikeluarkan, tapi Virgi berhasil mengeliminasi satu pemain dari Alter Ego X. 4 pemain Bigetron Beta berhasil menghancurkan karya Lord, berhasil diamankan. Lihat serangan yang datang dari seorang Arfi membuat Narasi tumbang seketika. Base sejauh ini masih bisa dijaga asalnya karena masih ada pasif turret juga yang menghancurkan wave minion yang sudah berjalan dari pemain-pemain Alter Ego X. Dan mereka juga nggak mau greedy. Mereka merasa cukup puas setelah sepaket dari Lord tersebut dengan adanya inner turret yang dimiliki oleh Bigetron. Mereka tahu betul power defensive mechanisms yang dimiliki oleh Bigetron untuk game yang kedua. That's why mereka milih untuk mundur lagi ke area belakang. Walaupun kita lihat dari linknya udah tumbang, tapi seenggaknya buying time dilakukan oleh Woshipal itu cukup oke loh, membuat inhibitor turret untuk tadi ya masih bisa sustain. Tapi kalau untuk sekarang ada real world patient, ada teman-teman dari Alter Ego X yang bisa dibilang cukup oke untuk bisa melakukan push. Ya udah, ini udah mulai berubah nih. Bahkan kalau misalkan kita ngeliat dari segi networknya pun 2700 untuk sekarang, perbedaan antara Bigetron Beta dan juga Alter Ego X. Menurutku ya, Virgi dan juga Muster ini dari segi momentum makingnya itu sebenarnya nggak bisa terlalu maksimal untuk di game kali ini. Tapi yang dari tadi maksimal adalah damage potensial dari Arfi ini walaupun cuma basic attack, bukan ngeluarin Blazing Duet, itu selalu bisa ngeluarin pick off. Di saat mendapatkan pick off, apalagi ke arah Shane atau mungkin ke arah Narasi, wah itu udah bakalan fatal banget untuk Bigetron Beta karena sekalinya 2 player itu hilang, gak usah 2 deh, 1 aja hilang. Ketebalan mereka di area depan sana tuh bakalan berkurang banget gitu loh. Karena kalau kita bandingkan dengan Alter Ego X, kalaupun Virgil sama Muster hilang, seenggaknya ada Cyrus yang bisa nggak apa-apa memberikan dirinya kepada Bigetron Beta, tapi masih bisa menghasilkan slow dengan real world manipulation ya untuk menyelamatkan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau untuk dari Bigetron Beta, sekalinya udah kena ya udah susah untuk pulang. Kayak tadi Woshipal, nggak ada purple buff, nggak bisa pulang, energi habis. Begitupun juga dengan Scythe. Megangnya untuk sekarang spellnya adalah Purify gitu loh. Jadi kalaupun memang udah tergengking pun, dia nggak bakalan bisa kabur dengan efisien gitu loh. Yang benar-benar bisa kabur dengan efisien itu cuma Dan QT aja karena dia punya Purify di ultimate-nya, ditambah lagi dengan sticker di tangan. Itu dia, ditambah lagi dia udah masuk menit-menit krusial, item-item counter yang sudah diamankan oleh Alter Ego X setelah sebelumnya tersiap-siap untuk menyikapi beberapa hero yang dimiliki oleh Bigetron juga udah mulai ada. Itu yang membuat power team fight-nya ini harus sudah bisa dikalkulasi dengan sangat baik oleh Bigetron karena lihat Alter Ego sudah mulai kembali memancing keributan dengan mempoking karya Lord. Virgi berhasil mengkikis SP yang dimiliki oleh Woshipal, harus mundur ke belakang. In another side, Muster tumbang dengan damage yang diberikan oleh seorang Sip. Satu pemain down, belum ada pertukaran double kill berhasil diamankan. Sip masih bisa mundur ke belakang, tapi Kids tidak luput sorotan matanya mengarah ke area satu pemain. Dan lihat, real world relationship dibuka oleh seorang Sirus membuat Sip tumbang seketika, dan Kids yang terbolot immortalitas dipecahkan dengan ada satu bahu zaman Devon Sword. Dan Narasi berhasil mewipe out pergerakan dari Alter Ego, dan Woshipal bakal coba untuk memaksimalkan terlebih dahulu untuk menghancurkan base satu buah outer middle turret yang dimiliki oleh Alter Ego X. Apakah ini bisa menjadi momen? Karena lihat, tahu teman-teman dari Alter Ego untuk ada di area high ground jatuh minim. Ini bakal jadi momen base untuk teman-teman dari Bigetron sih, karena
sudah mulai dihancurkan begitu saja. Wave minion udah mulai berada di belakang dari pemain Bandit. Di Monster. Peran Beta lihat monster hadir, tapi Monster. complete dikeluarkan oleh pemain